Kopi Kenangan, kopi mahasiswa nomor 1 di Indonesia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isra Mahani dan ini adalah tugas kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Jadi di video kali ini saya akan memberitahukan atau mereview apa saja yang saya pesan di Kopi Kenangan. Bahkan saya akan menjelaskan sejarah dari Kopi Kenangan itu sendiri. Ini signature menu dari Kopi Kenangan sendiri itu Kopi Kenangan Mantan. Misalnya kita ada pesan ini ada dua. Yang pertama itu ada Americano. Ini sebenarnya menu favorit, cuma karena di sini signaturenya Kopi Kenangan Mantan, jadi pesan yang ini juga. Terus ada dapat di paket hemat itu ada butter croissant. Jadi untuk anak kuliah ini cocok sekali. Jadi mengapa di Kopi Kenangan ini menurut saya pribadi itu kopi nomor 1 buat anak kuliahan. Yang bisa teman-teman lihat di Kopi Kenangan ini sendiri di tempat itu sangat-sangat nyaman. Terus di tempat itu adem sekali. Karena kalau teman-teman mau lihat ini dari visual video, ini di tempat-tempat itu ada titik-titik estetik. Nah kebetulan saya itu sekarang berada di Kopi Kenangan 4 Februari yang ada di Manado. Nah jadi di sini itu tempatnya baru dibuka dan rata-rata di tempat duduk itu di mana-mana ada colokan yang itu sangat mendukung untuk mahasiswa. Mungkin mahasiswa mau bikin tugas atau mau skripsian atau cuma mau kumpul-kumpulan teman-teman, itu menurut kita itu di sini tempat yang paling pas, di tempat cozy, di tempat nyaman. Kalau orang bilang itu setiap sudut bisa meninggalkan kesan yang nyaman gitu. Jadi ini kita tadi pesan yang Americano. DP Americano ini menurut kita dan yang kita browsing juga dia itu 50-50. Dia jadi 50% itu dia blendnya pakai kopi dari Jawa, terus 50-nya itu dia pakai Arabica. Jadi dia ada aftertaste-nya, dia ada kayak asam-asam tapi tetap lebih dominan pahit, tapi di aftertaste itu lebih asam-asam. Terus yang Kenangan Mantan ini sendiri mungkin karena dia single shot, dia lebih dominan di fresh milknya. Dia lebih susu sekali, lebih susu banget. Terus di kopi itu kayak sangat light. Terus yang butter croissant ini sebenarnya enggak mau dipesan sih tadi, cuma karena masuk di paket jadi rasanya ya plain aja. Rasanya enggak ada yang wow seperti butter croissant pada umumnya. Nah jadi untuk sejarah dari Kopi Kenangan sendiri itu nanti ada di sini. Nah ini adalah sejarah dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu merupakan salah satu brand kopi tanah air yang terpopuler di kalangan masyarakat. Bahkan gelar unicorn berhasil disabet dalam waktu kurang dari 5 tahun. Seperti namanya yaitu Kopi Kenangan, ada perusahaan yang bergerak di bidang kopi, minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian di Indonesia. Nah Kopi Kenangan ini pertama kali membuka lembarannya pada tahun 2011 silam. Pada saat itu Edward bersama beberapa rekannya Cynthia dan juga James memulai mimpi besarnya membangun sebuah coffee shop. Dengan melihat peluang bisnis di industri kopi, Edward beserta rekannya berusaha membuat produk kopi berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dari sanalah ia membuat Kopi Kenangan dengan harga 15.000. Nah, kok bisa sih 15.000 jadi perjalanan yang panjang? Bagi Edward yang terpenting dalam membangun bisnis ialah mampu memastikan bahwa customer akan terus memesan dan kembali ke gerainya. Saya dulu mempunyai brand teh dengan nama Lewis & Carroll. Lalu dari situ kita memulai bahwa menjual sebuah cup of tea atau coffee dengan harga kisaran 40.000 itu sangat sulit. Karena kenapa? 40.000 jika dikali 30 hari itu adalah 1,2 juta rupiah. Dan itu adalah seperti UMR pada tahun itu yaitu 2017. Jadi sangat masuk akal untuk membuat brand kopi dengan harga segitu, ujar Edward. Nah, Edward ini membuka gerai pertamanya itu hanya seluas 12 meter persegi, dan itu ada di kawasan yang sangat terpencil di Menara Standard Chartered di Jakarta Selatan. Demi membuka gerai itu, Edward bersama rekan-rekannya harus mengumpulkan uang sekitar 150 juta.
Uang tersebut baginya bukanlah nominal yang kecil. Dia juga mengaku sangat sulit mengumpulkan dana awal untuk membuka gerai pertama kopi kenangan itu. Namun dari sanalah mereka tergerak memikirkan cara agar brand yang mereka miliki dapat diingat dan dicoba oleh orang-orang. Melalui proses brainstorming yang cukup panjang, yaitu sekitar 5-6 bulan dan hanya mengandalkan kreativitas. Disitulah nama kopi kenangan ditemukan. Nah, setelah mereka pikir-pikir lagi, kopi kenangan apa nih yang bikin orang tuh nggak bisa lupa? Ya pasti kopi kenangan mantan, karena kenangan manis yang sudah tidak ada tapi suka muncul tiba-tiba di pikiran. Dan itulah juga yang menjadi definisi dari kopi kenangan mantan, katanya. Nah, jadi kita harus melakukan hal tersebut karena kita harus stand out dan kita harus be different. Dan alhasil ternyata dengan mencoba menjadi berbeda, kita akhirnya bisa sampai dengan hari ini, ujar Edward. Nah, perjuangan mereka pun berbuah manis. Ini gerai kopi yang dimulainya dari lahan hanya 12 meter persegi. Ini sudah memiliki 740 gerai dan akan terus bertambah setiap harinya. Bahkan kopi kenangan baru saja memecahkan rekor muri dengan membangun 26 toko dalam 1 minggu. Keren, tentu keren. Katanya, kita dulu 6 bulan susah payah membangun kopi kenangan, membuka 1 toko, sampai akhirnya kita hari ini buka 1 toko per hari. Dan kita baru saja memecahkan rekor muri. Kita membangun 26 toko dalam 1 minggu, ujar Edward dengan sangat antusias. Dirinya berharap per akhir tahun ini gerai kopi kenangan berhasil mencapai 1000 toko yang tersebar di pelosok negeri hingga menjadi kedai kopi terbesar di Indonesia. Target tahun ini adalah membangun 1000 toko dan kita percaya bahwa kita bisa membangun 1000 toko tersebut. Dan dengan 1000 toko itu kita bisa dengan bangga menyatakan kita kopi kenangan brand lokal adalah kedai kopi terbesar di Indonesia dari jumlah toko maupun cup yang dijual, ujar dari Edward. Kok bisa sih jadi kopi nomor 1 mahasiswa? Jadi menurut saya pribadi, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama ini harganya cukup relatif dibandingkan dengan banyak kedai kopi premium. Menu kopi kenangan ini umumnya berada di rentang harga yang masih masuk akal dan sangat mahasiswa banget. Harganya itu mulai dari harga 15.000. Dan yang kedua, itu mudah ditemukan karena gerainya tersebar luas di berbagai kota dan pusat perbelanjaan, sehingga mahasiswa mudah mengaksesnya. Nah, yang ketiga, cocok dengan selera anak muda seperti menu andalan mereka, yaitu kopi kenangan mantan, karena memiliki rasa yang cenderung manis dan mudah dinikmati, termasuk oleh orang yang tidak terlalu menyukai kopi hitam. Yang keempat, pemesanannya sangat praktis. Ada aplikasi dan layanan pesan antar membuat mahasiswa bisa membeli kopi tanpa harus datang ke kedainya langsung. Dan yang kelima adalah strategi pemasaran yang dekat dengan generasi muda. Nama-nama yang unik seperti kenangan mantan dan promosi di media sosial dan berbagai program diskon membuat merek ini sangat populer di kalangan mahasiswa. Dan yang terakhir itu teman belajar dan mengerjakan tugas. Seperti video yang sudah saya tunjukkan tadi, bisa dilihat dari gerainya yang ada di Jalan 14 Februari itu. Tempatnya sangat-sangatlah nyaman untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa yang berjam-jam menghabiskan waktu untuk membuat tugas maupun buat skripsi, untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Itu tempat di kopi kenangan itu adalah tempat yang sangat-sangatlah pas. So that's all from me. I'm Sarah Mahani with the name 744, and for J Vitalina, I'm waiting for the A grade side. Bye. I just had to let you know you're